Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kusman Subarja. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana mengendalikan motor DC menggunakan Arduino Nano. Ini Arduino Nano boleh, Uno boleh, sama saja, atau Mega juga boleh. Kemudian dilengkapi dengan driver motor untuk L293. Nah, di sini saya menggunakan simulator Simul IDE 100 RC3 R1148. Nah, ini programnya gratis, sebetulnya tidak open source ya, sebetulnya tidak memerlukan lisensi khusus. Jadi ini bebas digunakan. Nah, L293 ini cukup populer digunakan sebagai hybrid ya, hybrid driver motor. Nah, sebetulnya L293 ini juga banyak digunakan untuk driver stepper. Hanya dalam kondisi ini saya menggunakannya untuk driver motor DC. Nah, untuk L293 ini bisa dipakai oleh dua motor sekaligus. Nah, ini Y1, Y2 ini untuk satu motor DC, 3Y, 4Y ini satu motor DC. Ini A itu inputnya. Ada dua paket input ya. Satu inputnya yang 1A, 2A. Dan ini untuk enable-nya 12, bukan 12 ya, ini maksudnya 12E. Jadi maksudnya enable untuk 1 dan 2 yang ini. Ini terminal 3A, 4A, ini 34E artinya enable untuk terminal input 3 dan 4. Gitu. Nah, kenapa ada enable? Kenapa ada input? Nah, fungsinya sebetulnya L293 ini adalah untuk memberikan kondisi ke motor DC-nya. Nah, saya coba simulasikan dulu dengan tombol sebelum ke motor DC-nya, sebelum ke drivernya ya. Ini saya hapus dulu, saya gunakan dulu tombol sebelumnya ya. Saya gunakan dulu tombol supaya bisa ketahuan nih, atau menggunakan rel saja nggak apa-apa. Rel 5 volt, atau jangan rel deh. Kita pakai mana ya push buttonnya, bisa menggunakan push button seperti ini untuk memberikan ke sini 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini 3 untuk yang enable-nya, dan yang lainnya saya hubungkan ke positif ya, ke 5 volt. Saya hubungkan ke 5 volt. Jadi biar ketahuan dulu nih karakteristiknya ini seperti apa sih sebetulnya si L293D ini. Nah, saya coba nyalakan. Ini ketika saya nyalakan yang 3A, ini tidak ada reaksi. Nah, ini juga tidak ada reaksi. Ini juga tidak ada reaksi. Kita coba ini dengan apa? Yang ini nih. Ini dengan ini kita coba tekan sama-sama ya. Ini kita lihat dulu ini pakai tombol apa nih? Oh, belum. Ini kita kasih tombol key ya. Ini kita kasih tombol W. Ini kita kasih tombol E aja. Saya tekan tombol key di keyboard, tidak ada reaksi. Saya tekan tombol W di keyboard, tidak ada reaksi. Saya tekan tombol key dan W bersamaan, tidak ada reaksi juga. Saya coba tombol E, nggak ada reaksi juga. Saya coba key dan E. Nah, ketika menekan key dan E, dia berputar searah jarum jam. Lalu E-nya saya lepas, dan dia berhenti. Atau saya lepas key-nya, dan dia berhenti. Kemudian saya tekan W, kemudian saya tekan E. Dia berputar berlawanan arah jarum jam. Itu. Jadi, E ini untuk apa? Jadi, E ini akan selalu menghidupkan ketika key ditekan, tekan E baru hidup. Tapi kalau tekan W, nggak ada reaksi. Tekan W, tekan E, baru ada hidup. Ketika lepas, tidak ada reaksi.
Nah, artinya yang Q ini adalah kontrol atau kendali untuk motor berputar searah jarum jam. Nah, gini. Sedangkan yang W ini berputar untuk berlawanan arah jarum jam. Ibaratnya yang tombol ini, yang Q yang saya tekan ini ibaratnya setirnya gitu. Q dan W ini setir mobil, ibaratnya setir mobil, dan E ini adalah anggap saja apa ya, pedal gas, atau kurang cocok juga ya simulasi seperti itu, karena kalau pedal gas tekan W harusnya maju juga gitu. Tapi yang E ini ibaratnya kuncinya lah, kuncinya dia mau belok ke kanan, mutar ke kanan atau mutar ke kiri. Tuh. Lalu kuncinya adalah E. Tapi kalau ditekan semua, Q, W, dan E, dia nggak jalan juga, nggak bisa. Jadi ketika begini dia nggak boleh. Bolehnya hanya seperti ini atau seperti ini. Berarti untuk menghidupkan, Q-nya harus high, E-nya harus high, baru on. Atau W-nya high, E-nya high, baru on. Kurang lebih seperti itu untuk L293. Lalu untuk yang sebelahnya lagi bagaimana? Sama. Gitu ya. Saya coba undo lagi. Kembalikan ke posisi semula. Nah, di sini saya sudah membuatkan programnya. Biar cepat gitu ngetiknya, nggak ini ya. Saya buatkan programnya. Saya coba perbesar biar kelihatan jelas. Nah, di sini. Nah, di sini saya melakukan inisialisasi untuk enable-nya menggunakan pin 9. Nah, ini enable-nya menggunakan pin 9. Kenapa saya enable-nya menggunakan pin 9? Ini pin 9 ini ada gambar alisnya tuh. Nah, 9, 10, 11 ada alisnya, 3, 5, 6 ada alisnya. Nah, artinya pada gambar alisnya ini adalah dia bisa input, bukan input ya, bisa outputnya PWM. Itu bisa dipakai PWM. Kalau yang nggak ada alisnya, dia nggak bisa output PWM. Tuh. Makanya saya pakai 9, 10, 11 biar aman. Jadi kalau mau pakai yang dua-duanya, enable-nya saya bisa pasang di 6. Kemudian yang 1A2-nya bisa 45 gitu. Itu boleh juga. Atau 356 juga boleh, silahkan. Yang penting untuk enable-nya harus yang ada gambar alisnya. Sedangkan untuk yang terminal lainnya itu boleh nggak ada gambar alisnya. Maka seperti ini. Nah, di sini saya men-setting si enable-nya, si pin 9, pin in 3, in 4 sebagai output. Karena dua-duanya, tiga-tiganya mengeluarkan. Nah, di sini saya menuliskan, biasanya kan digital write ya. Saya menuliskan analog write. Nah, ini sebetulnya PWM. Jadi PWM levelnya itu dari 0 sampai ke 255. Nah, PWM sendiri apa? PWM itu pulse width modulation. Jadi intinya sederhananya itu persentase power. Tuh. Nilai maksimalnya dari 0 sampai ke 255. Kalau 255 itu penuh, 100% gitu, atau 5 volt keluarnya. Sedangkan kalau 0 itu ya berarti 0, tidak ada sama sekali. Nah, kita coba dengan menggunakan masing-masing 200. Ini saya percepat saja, jadi 5 detik putar kanan, 5 detik putar kiri. Jadi di enable dulu dengan kecepatan 200. Nah, in 3-nya high, in 4-nya low. Nah, ini yang tadi. Yang ini high, ini low. Enable-nya ada. Kebalikannya, yang ini jadi low, yang ini jadi high. Itu ya. Kita coba simulasikan. Nah, ini berputar searah jarum jam 5 detik. Yang baru nyampe sini. Nanti setelah 5 detik, dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, udah bermulai kan? Kemudian setelah 5 detik, dia akan berputar lagi searah jarum jam. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba yang searah jarum jamnya lebih lambat lagi 50. Betul nggak dia lebih lambat? Kita coba lebih lambat. Kita compile dulu. Setelah compile lalu di-downloadkan, upload programnya ke microcontrollernya. Kita coba simulasikan lagi. Nah, ini lebih lambat dan yang hijaunya lebih kelihatan. Sedikit. Nah, pas balik arah, lebih cepat 200. Tuh.
Ini lebih lambat. Sekarang kita balikan. Ini kita kasih full 255 misalkan. Yang ini kita kasih lambat lagi 20. Compile, upload. Lalu running lagi. Ini full nih tuh. Set, ininya full tuh. Ini lambat banget tuh, 20. Jadi untuk mengatur kecepatannya itu, ini cukup mudah sebetulnya kalau menggunakan LO93, hanya tinggal analog write gitu ya. Enable itu pin 9 berarti yang, tapi ini untuk analog write itu hanya yang ada gambar alisnya. Jadi analog write ini hanya berlaku di 11, 10, 9, 6, 5, 3. Di pin yang lain nggak berfungsi. Itu kalau digital write nggak ada masalah dimanapun. Seperti itu, ini untuk kendali arah putar dan kecepatan dari motor DC. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami ya bahasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.